Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video online praktikum pencelupan 2. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pengarahan praktikum pencelupan kain poliamida atau nilon dengan zat warna dispers dan dengan zat warna reaktif, gitu ya. Nah, untuk pertama kita akan bahas dulu dengan zat warna dispers. Zat warna dispers sendiri untuk nilon biasanya berukuran molekul kecil ya, tipe A atau tipe B, atau kalau misalnya di yang S gitu ya, tipe tipe E biasanya gitu ya. Nah, kemudian kurang lebih lah zat warna dispersnya suitable juga, atau bisa juga digunakan untuk mencelup poliakrilat dan serat triasetat gitu ya. Nah, kemudian di nilon ini untuk zat warna dispers akan menghasilkan ketahanan luntur warna yang lebih rendah daripada di polyester. Kita tahu bahwa sifat nilon lebih elastis. Kemudian penggunaan zat warnanya juga ukuran molekul kecil yang bisa atau lebih mudah bermigrasi daripada molekul-molekul yang lebih besar, namun memiliki afinitas dan leveling properties atau kerataan yang lebih baik daripada zat warna dispers yang golongan molekul besar. Ya, kemudian ini juga sama, leveling propertiesnya lebih baik daripada zat warna asam. Kemudian untuk zat warna dispers ini karena dibatasin oleh daerah amorf dan amorf terorientasi, maka biasanya hanya bisa diperoleh untuk ketuaan warna yang muda dan warna yang sedang. Nah, untuk tahan luntur warna terhadap cahayanya sendiri sangat baik. Kemudian zat warna dispers ini seperti yang saya ceritakan sebelumnya, dia bisa mengcover defect atau cacat bare atau bare, atau disebut juga ketidakrataan dari hasil pencelupan nilon dengan menggunakan zat warna asam ya. Nah, kemudian pencelupannya sendiri suhunya lebih rendah daripada polyester karena transisi gelas nilon lebih rendah. Kemudian ikatannya sama dengan polyester, dia dispersi dengan nilon itu ikatannya secara fisika. Oke, kemudian ini contohnya zat warna dispersi untuk nilon. Untuk color indexnya ini silahkan dibaca, tapi propertiesnya biasanya low molecular weight atau berat molekulnya rendah atau kecil gitu ya. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri ada tambahan pendispersi tentu saja, dan ada tambahan natrium heksametafosfat, kemudian pH diset mendekati netral, sedikit asam. Nah, kemudian kenaikan temperatur secara kritis dimulai dari suhu kamar atau suhu rendah, kemudian di-maintain sampai mendekati mendidih selama 45 menit gitu. Kemudian nanti pencucian sabunnya menggunakan non-ionik deterjen. Nah, untuk mekanismenya untuk alat-alat dan bahan praktikum silahkan dibaca. Diagram alirnya seperti ini, jadi kurang lebih sama ya. Ada persiapan, pencelupan, kemudian pencucian, pengeringan, dan evaluasi. Untuk zat warna dengan jumlah yang sangat sedikit, maka dibuatlah larutan induk. Kalau jumlah zat warnanya banyak ya nggak usah, tinggal langsung timbang saja. Nah, untuk pencelupannya, kalau nilon elastisitasnya makin tinggi, jadi nanti kita harus lihat dulu sifat elastisitas nilonnya makin tinggi, maka suhu pencelupannya bisa lebih rendah untuk menghemat energi gitu ya. Nah, kemudian ini skemanya, ada pencelupan dan kemudian ada cuci sabun. Nah, untuk resepnya sendiri, zat warnanya masih dalam persen OWF, nanti ini tambahkan tulisan OWF, kemudian ada pengatur pH, ada pendispersi. Pencuciannya pakai sabun atau deterjen non-ionik. Ini fungsi zatnya.
Kemudian untuk zat warna disperse saya kira mekanisme pencelupannya relatif sama dengan pada pencelupan zat warna disperse untuk polyester ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pencelupan nilon dengan zat warna reaktif. Di sini kita pakai zat warna reaktif dingin dengan sistem reaktif DCT atau diklorotriazin. Jadi di ini D, kloro ini jadi C, kloro, triazin T, DCT gitu ya. Nah, kita lihat dulu sedikit pengarahannya. Nah, ini juga memang sesuatu yang baru dibandingkan dengan zat warna asam dan zat warna disperse untuk nilon. Jadi ternyata zat warna reaktif memiliki potensi yang bagus untuk mencelup nilon dengan hasil ketahanan luntur warna yang bagus gitu ya. Kemudian para perusahaan mencoba mendevelop atau mengembangkan zat warna reaktif yang awalnya buat selulosa atau wool nanti bisa diaplikasikan untuk nilon gitu ya. Nah, nanti ada juga peneliti yang meneliti tentang bisa pembentukan ikatan kovalen antara zat warna dengan gugus amino pada poliamida tanpa harus menggunakan fiksasi di pH alkali atau di kondisi satu suasana basah gitu ya, tapi nanti ada zat warnanya khusus gitu. Nah, tentu saja nanti level fiksasinya di nilon akan lebih sedikit daripada level fiksasi di wool. Seperti yang dulu pernah dibahas, ada keterbatasan jumlah atau acid gram ekivalen. Nanti kalian boleh cek lagi video yang sebelumnya mengenai acid gram ekivalen. Nah, kemudian tentu saja untuk nilon dengan zat warna reaktif memang tidak terlalu luas digunakan dibandingkan dengan zat warna asam atau zat warna disperse karena ada beberapa kelemahannya seperti migrasinya kurang baik atau sangat sedikit, kemudian sangat sensitif terhadap variasi penggunaan zat kimia. Nah, kemudian ketika sudah jadi akan sangat sulit untuk merubah arah warna atau melunturkan kalau terjadi kesalahan pada proses pencelupannya gitu ya. Nah, karena masalah-masalah di atas, maka untuk zat warna reaktif ini biasanya untuk nilon dipakai yang bifungsional. Bifungsional tuh jadi ada dua gugus reaktif yang berbeda jenis, misalnya triazin sama vinylsulfon misalnya gitu ya, atau sama nitroanilin misalnya gitu. Nah, kemudian ini juga memang harus hati-hati diaplikasikan karena meskipun ketika dilunturkan warnanya hilang, tapi sebetulnya zat warnanya masih menempel di seratnya, jadi masih berikatan dengan serat tapi warnanya hilang karena gugus azonya saja yang rusak gitu ya. Tapi sisa dari struktur molekul zat warnanya selain gugus azo yang rusak, struktur zat warnanya masih utuh, jadi warnanya hilang tapi zat warnanya masih ada di situ, tapi dalam kondisi tidak berwarna karena gugus azonya sudah rusak. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi kalau bisa untuk nilon dengan zat warna reaktif ini satu kali nyelup harus sudah jadi sesuai kualitasnya bagus dan sesuai permintaan warnanya sebisa mungkin begitu, sehingga sangat sulit untuk mencelup ulang atau untuk setelah melunturkan gitu. Nah, sehingga biasanya nanti diri dyeingnya ya sudah menggunakan zat warna disperse gitu. Jadi kalau kayak tadi di zat warna asam ada efek atau defect atau cacat bare atau bare, nah nanti dibetulkannya atau perbaikinya dengan menggunakan zat warna dispersi, tapi pasti nanti ada kelemahan-kelemahan mengenai ketajaman warna dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya di sini ditulisnya OWM ya, sama aja ya, off weight material, bisa berbentuk kain, bisa berbentuk benang.
gitu. Nah di sini juga sama, garam asamnya atau buffer asamnya dia dihitung berdasarkan berat bahan gitu ya. Jadi untuk pencelupan nilon dan zat warna reaktif ada beberapa resep yang menggunakan buffer asam atau garam asam yang dihitung berdasarkan berat bahan. Tapi untuk perata dia pakai cationic leveling agent, dia dihitung berdasarkan berat larutan, jumlah larutan, volume larutan gitu ya. Untuk suhunya, gradien pencelupannya silahkan bisa dibaca. Oke, kemudian nah ini ada ICI ini yang bergerak di bidang zat kimia ya. Kalian kalau lihat cat tembok biasanya produksinya ICI, dia mengeluarkan zat warna yang namanya prosinil. Jadi zat warna ini bisa berfungsi sebagai zat warna reaktif dan zat warna dispersi. Jadi di dalam kondisi tertentu, jadi dia awalnya zat warna dispersi dikasih tambahan gugus reaktif yaitu vinyl sulfon dan klorobenzen. Jadi si kloronya dan si sulfonnya ini akan menjadi menjadi gugus reaktifnya gitu ya. Nah sehingga memanfaatkan seperti ini, ketika dia masuk ke bagian amor serat dan tidak ada gugus atau tidak bisa berikatan secara kimia, dia akan menjadi zat warna dispersi gitu. Tapi kalau ada gugus aktif atau gugus polar di seratnya, dia akan menjadi zat warna reaktif. Jadi bisa berikatannya dua, bisa berikatan secara kovalen dan juga bisa berikatan secara gaya-gaya fisika gitu ya. Ini salah satu pengembangan zat warna dengan merek dagang Prosinil untuk nilon. Oke, saya rasa untuk pengarahan cukup ya. Nah untuk prosesnya sendiri, nah awalnya dalam kondisi asam, jadi nanti dia akan berikatan secara ionik. Kalau zat warna reaktif yang normal ya, dalam si asam akan berikatan secara ionik, dan beberapa dilakukan penambahan alkali supaya berubah ikatannya menjadi ikatan kovalen. Nah namun di beberapa pengalaman praktikum, ketika ikatannya dirubah, ternyata malah yang terjadi adalah migrasi zat warna, sehingga zat warnanya memang menjadi ikatan kovalen, tapi yang berikatan jadi jauh lebih sedikit daripada awal yang ikatan ioniknya. Jadi misalnya kalau awalnya di ikatan ionik ada 100 zat warna yang berikatan ionik, ketika dirubah suasana menjadi alkali, yang berikatan kovalen mungkin hanya tinggal 70 atau 60-nya saja. Sisanya yang keluar bermigrasi, sehingga warnanya menjadi lebih muda. Nah biasanya untuk menghindari itu, kita biarkan saja ikatannya menjadi tetap ikatan ionik, meskipun nanti tahan luntur warnanya tentu saja lebih rendah daripada ikatan kovalen, tapi masih tetap sama-sama bagus gitu ya. Nah diagram alirnya ya relatif sama, ada pencelupan, pencucian, dan pengeringan. Untuk skemanya, reaktif ini kurang lebih sama dengan asam, jadi suhunya di 90 sampai 100 ya. Nah kemudian ini penambahan ini opsional untuk menjadi ikatan kovalen. Nah di sini titik kritisnya di mana akan terjadi perubahan bentuk ikatan sekaligus beresiko zat warnanya bermigrasi kembali, karena dalam kondisi pori-pori sangat terbuka dan suasana larutannya atau pH larutannya berubah ya. Pencuciannya pakai sabun biasa atau pakai deterjen non ionik boleh. Oke, saya rasa cukup untuk pengarahan 2 materi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bisa lewat WhatsApp atau email.